Jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, tahap uji klinis vaksin COVID-19 hasil kerjasama antara PT Bio Farma dan Sinovac berjalan lancar sampai saat ini. Dalam uji klinis yang sudah masuk tahap monitoring ini, tidak ditemukan adanya subjek relawan yang menunjukkan efek samping berbahaya. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menjelaskan, dari 1.620 relawan yang mendapat suntikan calon vaksin secara umum tidak ada efek samping. Monitoring terhadap subjek relawan hanya menemukan adanya gejala ringan, seperti nyeri dan pegal otot di lokasi penyuntikan. Proses persiapan vaksin ini pun, ujar Wiku, selalu diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Izin edar nantinya akan diterbitkan oleh BPOM berupa otorisasi penggunaan darurat. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga dilibatkan untuk memutuskan kehalalan dari vaksin COVID-19. Tentunya kehadiran vaksin ini dinantikan oleh kita semua ya bosku. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 20 November 2020 dengan episode Kanguru versus Panda. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Initial Jobless Claims yang naik dari sebelumnya 711K menjadi 742K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 6.801K menjadi 6.372K. Kemudian ada dari US Philadelphia Fed Business Outlook yang turun dari sebelumnya 32,3 menjadi 26,2. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Metropolitan Land Tbk atau MTLA yang membukukan laba bersih di 9 bulan pertama tahun ini sebesar 192,39 miliar rupiah dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT KMI Wire and Cable Tbk atau KBLI yang membukukan pendapatan bersih sebesar 1.328 triliun rupiah dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Beton Jaya Manunggal Tbk atau Beton yang berhasil membukukan laba periode berjalan sebesar 11,42 miliar rupiah di 9 bulan pertama 2020 dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 19 November 2020, IHSG ditutup menguat 36 poin atau 0,65% menjadi 5.594. Sektor properti, pertambangan, industri konsumsi, perkebunan, keuangan, perdagangan, infrastruktur bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 317 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari kanguru versus panda. Lagi-lagi nih bosku, di akhir pekan ini bukannya adem ayem karena mau weekend, yang ini justru bersih tegang antara yang satu dengan yang lain. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan bahwa dirinya tidak akan membahayakan keamanan dan kedaulatan nasional Australia hanya karena Cina meningkatkan kritiknya terhadap Australia dan memberikan pesan bahwa jangan menjadikan Cina sebagai musuh bagi Australia. Morrison mengatakan bahwa dirinya akan menjadi diri kita sendiri dan Australia akan selalu menetapkan hukum dan peraturan negara kami sendiri, khususnya bagi kepentingan nasional Australia. Seorang diplomat Cina di Canberra telah memberikan dokumen kepada media Australia yang dimana diplomat tersebut memberikan informasi mengenai 14 keluhan dan menuduh Australia telah memperburuk hubungan bilateral kedua negara. Dalam kurun waktu beberapa hari terakhir, memang Cina kerap kali memberikan informasi terkait dengan keruhnya hubungan antara Australia dan Cina. Sejauh ini, Cina terus-menerus menekan Australia dengan memberikan sanksi perdagangan dan pembalasan sebagai akibat telah mengkritik Australia. Sementara itu, hubungan kementerian dengan beberapa sekutu Amerika mulai mengalami gejolak ketika Morrison meminta penyelidik independen untuk memasuki Wuhan untuk bisa menyelidik asal-usul virus corona. Kunjungan Morrison ke Jepang juga sebagai bagian dari rencana untuk menandatangani fakta pertahanan yang baru justru malah semakin menambah ketegangan. Tidak hanya itu saja loh bosku, pertemuan Morrison dengan Yoshihide Suga di Tokyo merupakan sebuah pertemuan untuk membangun koalisi negara-negara demokrasi yang memiliki pandangan yang sama untuk melawan pengaruh Cina yang semakin mengalami peningkatan di kawasan Asia Pasifik. Morrison dan Suga juga sudah menyetujui kerangka hukum yang memungkinkan masing-masing angkatan militer dapat tinggal di negara lain untuk melakukan latihan bersama.
Bahkan Morrison dan Suga juga memberikan pernyataan bersama dan kritik terhadap kebijakan Cina termasuk segala hal yang berhubungan dengan pemaksaan sepihak atau upaya untuk mengubah status quo sehingga meningkatkan ketegangan di negara atau wilayah yang bersangkutan. Alhasil ya tentu saja Cina murka semurka-murkanya. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian yang mengatakan bahwa Cina tidak puas dan akan bersikap tegas menentang pernyataan pers mereka Australia dan Jepang yang dimana sebelumnya kedua negara tersebut juga menuduh Cina dalam masalah Laut Cina Selatan dan Laut Timur Cina. Beberapa hal yang membuat Cina tambah empat sama Australia. Selain hal tersebut adalah yang pertama, Australia terlibat dalam manipulasi politik pada COVID-19 dan mengajak para negara lain untuk melakukan penyelidikan independen dan ikut campur dalam kerjasama di bidang internasional. Yang kedua, Canberra merupakan salah satu negara bagian yang melarang perusahaan Cina untuk ikut berpartisipasi dalam jaringan 5G-nya, serta berulang kali menolak perusahaan Cina yang ingin melakukan investasi di Australia dengan alasan keamanan nasional. Yang ketiga, meskipun tidak ada bukti yang konkret, Australia kerap kali menuduh Cina terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengandung intervensi dan infiltrasi di Australia. Nah, keempat hal ini yang membuat Australia itu mengatakan bahwa hal tersebut telah merusak hubungan antara Australia dan Cina yang dimana membuat keduanya membatasi berbagai kerjasama. Sejauh ini Australia mengatakan bahwa Australia akan berdiri bersama negara lain, baik itu masalah hak asasi manusia atau hal-hal yang terjadi di seluruh dunia termasuk di Cina. Dan apabila ternyata sikap Australia membuat hubungan antara Australia dan Cina menjadi tegang, maka Australia akan tetap menjadi diri sendiri dan akan terus bertindak sesuai dengan kepentingan nasional Australia dan kerjasama dengan Jepang akan memperkuat stabilitas dan perdamaian Indo-Pasifik. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah kecemasan meskipun ada harapan. Para pemimpin global pada akhirnya kembali memberikan peringatan terkait dengan pemulihan ekonomi dari resesi yang terjadi pada tahun ini yang ada kemungkinan fase pemulihan tersebut akan terganggu karena adanya gelombang kedua dari wabah virus corona yang membuat beberapa wilayah melakukan pembatasan sehingga mempengaruhi konsumsi rumah tangga dan perusahaan. IMF mencatatkan adanya kemajuan vaksin namun harga aset yang mengalami peningkatan juga menunjukkan ketimpangan dari ekonomi sektor real dan memberikan potensi ancaman bagi stabilitas keuangan ke depannya. Sejauh ini Inggris, Jerman, France, dan sebagian wilayah Amerika, serta Australia telah melakukan pembatasan baru untuk mengendalikan wabah virus corona. Meskipun tidak seketat beberapa bulan yang lalu, tapi pengetatan tersebut masih memberikan dampak terhadap pertumbuhan perekonomian. G20 akan terus menggunakan semua kebijakan yang ada selama hal tersebut diperlukan untuk melindungi pekerjaan, kesehatan, pendapatan masyarakat, mendukung pemulihan ekonomi global, serta menjaga ketahanan sistem keuangan. Sejauh ini Bank Sentral Amerika, The Fed, dan Bank Sentral Eropa masih membahas terkait dengan pemberian stimulus lebih lanjut untuk bulan depan bahkan di tengah-tengah kehadiran vaksin dalam waktu dekat. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva pada hari Kamis kemarin mengatakan bahwa meskipun vaksin hampir tiba, namun negara-negara G20 masih akan tetap berada di jalurnya dengan fokus terhadap pemberian bantuan terhadap beberapa wilayah yang masih terkena gelombang wabah virus corona, karena gelombang tersebut menahan pemulihan perekonomian global. Sejauh ini beberapa negara masih memiliki ruang yang lebih besar untuk memberikan dukungan fiskal pada tahun depan, sehingga tidak perlu melakukan pemangkasan pemberian stimulus yang justru berdampak terhadap masyarakat seperti tunjangan pengangguran. Kami tentu berharap seperti apapun kebijakannya, fokus utamanya adanya menjaga stabilitas dalam jangka pendek untuk dapat melewati masa-masa sulit ini. Mari kita lihat ke depannya apakah para negara tersebut yang memiliki ruang kebijakan fiskal yang lebih besar dapat bertahan dengan memberikan dorongan. Karena Amerika saja hingga hari ini masih belum memberikan paket stimulus yang dinantikan oleh masyarakatnya. Berbicara mengenai paket di Amerika, sedikit menambahkan saat ini Mnuchin telah meminta The Fed untuk mengembalikan uang stimulus corona yang tidak digunakan. Namun Mnuchin meminta perpanjangan waktu 90 hari untuk program peminjaman darurat dari Bank Sentral. Semoga saja stimulus dapat dikeluarkan untuk menopang perekonomian di Amerika sebelum akhirnya mengganggu fase pemulihan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Bank Indonesia beraksi. Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 BPS dari 4% menjadi 3,75%. Inflasi yang lemah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan sebagian langkah lanjutan untuk mendukung pemulihan ekonomi dinilai menjadi pertimbangan dari penurunan suku bunga acuan. Peri yakin defisit tahun ini berada di bawah 1,5% PDB dan tetap rendah pada tahun depan.
Kedepan, Bank Indonesia memandang penguatan nilai tukar rupiah berpotensi berlanjut karena nilainya secara fundamental masih undervalued dan kondisi defisit transaksi berjalan dan inflasi yang rendah, serta daya tarik aset yang tinggi dan premi resiko yang menurun. Menurut Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, perbaikan ekonomi Indonesia akan didukung oleh perbaikan konsumsi masyarakat, ekspor, dan investasi. Peri menyebutkan Bank Indonesia bersama pemerintah serta otoritas jasa keuangan serta lembaga penjamin simpanan terus berkoordinasi erat untuk menjaga ekonomi bergerak positif. Suku bunga acuan diturunkan 1% jadi 4% dan Bank Indonesia juga melakukan quantitative easing dalam jumlah besar, lebih dari 670 triliun rupiah atau 4% dari PDB. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 5.512 hingga 5.630. Potensi koreksi semakin besar, kehati-hatian menjadi hal yang terpenting saat ini karena mungkin arus berubah dengan sangat cepat. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari BBCA, kemudian yang kedua ada dari Pawon, dan yang ketiga ada dari SSIA. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari APLN atau PT Agung Podomoro Land Tbk yang catatkan rugi bersih sebesar 195,2 miliar rupiah hingga kuartal 3 2020. Rugi bersih yang dibukukan perusahaan disebabkan pendapatan yang mengalami penurunan, sementara beban perusahaan mengalami kenaikan. Kondisi pandemi corona juga berdampak turunnya konsumsi masyarakat, sehingga daya beli rumah tangga mengalami penurunan. Hal ini turut berdampak sektor properti sehingga masyarakat untuk menunda pembelian aset properti. Kondisi ini tentunya berpengaruh pada pendapatan perusahaan, di mana mencatatkan pendapatan sebesar 2,88 triliun rupiah hingga akhir September 2020. Realisasi tersebut turun 1,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2,92 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 170 dan tingkat probabilitas sebesar 70%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 200 dan tingkat probabilitas sebesar 63%. Kemudian yang kedua ada dari CSRA atau PT Cisadane Sawit Raya Tbk yang selama 9 bulan di tahun 2020 berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar 451,24 miliar rupiah atau meningkat 20,6% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019. Meningkatnya pendapatan perusahaan memberikan kontribusi pada laba bersih yang dibukukan perusahaan hingga kuartal 3 2020, di mana laba bersih dibukukan sebesar 64,02 miliar rupiah atau naik 352% dibanding periode yang sama tahun 2019 yang tercatat sebesar 14,16 miliar rupiah. Tumbuhnya pendapatan perusahaan dipicu oleh tren positif kenaikan harga jual rata-rata komoditi kelapa sawit sejalan dengan mulai pulihnya harga komoditas kelapa sawit di tengah pandemi corona. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 390 dan tingkat probabilitas sebesar 59%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 375 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya, bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.